Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya ingin mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh, khususnya untuk anak usia 5-18 tahun. Setelah kita menghitung indeks massa tubuhnya, maka kita akan melihat kategori dari hasil penghitungan tersebut, sehingga kita bisa mengetahui status dari anak tersebut sesuai dengan penghitungan IMT-nya atau indeks massa tubuhnya. Nah, khususnya untuk anak-anak Bapak yang sedang P5 di kelas 8 Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, pertama kalian harus cari dulu data, ya, cari dulu identitas dan data untuk orang yang akan atau anak yang akan diukurnya. Misalkan di sini kita mendapatkan anak dengan nama Kiandru. Ternyata Kiandru umurnya adalah 5 tahun 5 bulan. Nah, untuk umur, jika dia 5 tahun 5 bulan, jangan kita singkat dengan ditulis 5 tahun saja. Itu salah. Jadi kalau umurnya 5 tahun 5 bulan, harus ditulis 5 tahun 5 bulan. Jadi harus jelas dia 5 tahun berapa bulan. Kalau memang dia betul-betul misalkan 5 tahun lebih 1 minggu, ya baru itu ditulis 5 tahun. Tapi jika dia ternyata 5 tahun 3 bulan, tulis 5 tahun 3 bulan. Nah, karena Kiandu di sini umurnya 5 tahun 5 bulan, maka kita tulis 5 tahun 5 bulan. Kemudian jenis kelamin pun harus dicatat. Nah, Kiandu ini jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian diukur tinggi badannya. Nah, setelah diukur, Kiandu ternyata memiliki tinggi badan 120 cm. Setelah itu ukur juga berat badannya dalam kilogram. Nah, setelah diukur ternyata Kiandro memiliki berat badan 23 kilogram. Ya. Nah, setelah kita mengetahui nama, umurnya, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan, maka kita baru masuk ke rumus. Untuk menghitung indeks massa tubuh atau IMT, rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Ya. Nah, di sini tinggi badannya Kiandru masih dalam sentimeter. Maka biar mudah, kita ubah dulu tinggi badan dalam sentimeter ini menjadi tinggi badan dalam meter. Sehingga tinggi badan Kiandru yang 120 cm ini kita ubah ke dalam meter, sehingga 120 dibagi 100. Hasilnya tinggi badan Kiandru dalam meter adalah 1,2 meter. Nah, sekali lagi balik lagi ke rumus. Rumus IMT adalah berat badan dalam kilo dibagi hasil perkalian dari tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Nah, sekarang kita sudah tahu tinggi badan Kiandru itu kalau dalam meter adalah 1,2 meter. Nah, maka kita kalikan sesuai rumus tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Sehingga 1,2 meter tingginya Kiandru ini dikali lagi 1,2 meter tingginya Kiandru. Jadi 1,2 dikali 1,2 meter atau tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Hasilnya adalah 1,44 meter. Nah, kita sudah gampang nih karena kita sudah mengetahui hasil dari tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter, maka langkah selanjutnya mudah. Sesuai rumus, maka rumusnya adalah berat badan dibagi hasil perkalian tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter, sehingga berat badannya yang tadi 23 kilo dibagi hasil dari 1,2 dikali hasil 1,2. Sehingga 23 kilo dibagi 1,44 meter. Nah, hasil penghitungan IMT-nya Kiandru adalah 1,98. Jadi kita bulatkan saja ya. 15. Hasil penghitungan IMT-nya Kiandru adalah 15,98 atau 15,97 ya. Karena ini kan 2, jadi dia masuknya 15,97 ya. Yang dua-duanya kita hilangkan. Nah,
Apa maksud dari 15,97 ini? Nah, maksud dari 15,97 ini kita bisa masuk ke dalam PDF file yang berisi indikator-indikator atau standar indeks yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tapi kita harus tahu dulu, jangan lupa. Pertama, Kiandru ini jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Nah, lihat di sini. Tabel standar indeks massa tubuh menurut umur anak laki-laki. Nah, berarti ini sudah sesuai nih tabelnya. Nah, usia Kiandru tadi berapa? Usia Kiandru adalah 5 tahun 5 bulan. Berarti anak laki-laki, usia tahun kita lihat 5 tahun, usia bulan kita lihat 5 tahun 5 bulan. Berarti di sini. Ini yang akan kita baca. Sesuai umurnya 5 tahun 5 bulan. Kemudian berapa hasil perhitungan IMT-nya? Hasil perhitungan IMT-nya adalah 15,97. Jadi laki-laki usia 5 tahun 5 bulan, hasil penghitungan IMT-nya adalah 15,7. Nah, laki-laki 5 tahun 5 bulan, 15,7. Cari di sini. Ternyata 5 tahun 5 bulan untuk laki-laki 15,7 itu termasuk di antara ini, di antara median dengan plus 1 standar deviasi atau 1 plus 1 SD. Dia di antara ini nih median, ini plus 1 SD di sini. 5 tahun 5 bulan, 15,3, di sini 16,7. Karena Kiandru itu hasil penghitungannya adalah 15,97. Sehingga 15,97 itu ada di antara ini. 15,3 dan 16,7. Jadi dia di antara median dan plus 1 SD. Nah, dibacanya ke sini. Dia tadi di antara median sampai plus 1 SD. Nah, karena dia di antara median dan plus 1 SD, berarti dia masuk kategori ini. Nah, ini ada plus 1 SD, jadi maksimalnya plus 1 SD, minimalnya min 2 SD. Kebetulan tadi Kiandru adalah di median. Ya, di median. Nah, kalau min 2 SD berarti yang tidak boleh kurang dari 13. Kebetulan Kiandru dan tidak boleh lebih dari 16,7. Karena indikator di sininya adalah min 2 SD dan plus 1 SD gizi baik atau normal. Kiandru tadi ada di antara 5 tahun 5 bulan, ada di antara median dan plus 1 SD. Sehingga dia belum lebih dari plus 1 SD. Sehingga dapat dikategorikan dia di antara min 2 SD sampai plus 1 SD. Di sini min 2 SD sampai dengan plus 1 SD termasuk kategori gizi baik atau normal. Sehingga kita tulis di sini, kategori dari Kiandru adalah gizi normal. Nah, jadi begitulah caranya bagaimana kita untuk menghitung indeks massa tubuh dan membaca hasil penghitungan indeks massa tubuh sesuai dengan standar indeks massa tubuh yang sudah dibuat oleh Kemenkes Republik Indonesia. Jika anak tersebut perempuan, maka kita harus lihat lagi tabelnya. Ini masih laki-laki. Nah, tabelnya di sini ada untuk perempuan pun beda lagi, ya. Jadi kita harus betul-betul melihat. Nah, ini standar indeks massa tubuh menurut umur anak perempuan. Jadi kalian jangan sampai salah data. Kalau anak laki-laki cari di tabel untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan cari di tabel untuk perempuan. Dan jika umurnya tepatnya 5 tahun 5 bulan, tulis 5 tahun 5 bulan. Jika usianya 5 tahun 1 bulan, tulis 5 tahun 1 bulan. Jangan disingkat hanya umur saja. Harus ada umur dan bulannya. Oke? Nah, sekian video penjelasan. Semoga dapat membantu untuk anak-anak Bapak yang sedang P5 dan juga untuk seluruh orang yang mungkin menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu untuk mengecek tumbuh kembangnya anak kita atau adik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.